Teman-teman anggota Aptikom yang saya hormati dan saya muliakan, sudah lama kita bersama-sama berjalan bersama untuk mengembangkan MOOC, Massive Open Online Course. Dimulai dari perjalanan kita dulu sampai kita satu rombongan itu ke MIT, ke Harvard gitu ya. Waktu itu untuk belajar mengenai bagaimana EDX mengembangkan MOOC-nya. Dan kita pulang waktu itu membawa satu hard disk penuh gitu ya, isi dari mata kuliah yang diselenggarakan oleh MIT waktu itu. Kemudian kita sama-sama bergerak dan akhirnya kita sekarang telah memiliki MOOC Aptikom yang sangat bisa dibanggakan. Saya merasa sangat senang dan selamat untuk Anda semua ya atas usaha keras bersama sehingga kita memiliki MOOC Aptikom yang akan terus bertumbuh. Setelah memiliki, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mensukseskan MOOC Aptikom ini? MOOC Aptikom dibuat bukan untuk gaya-gayaan, bukan sekedar untuk mengikuti tren semata, tapi berdiri di atas prinsip-prinsip pendidikan yang kokoh. Saya akan menjelaskannya dalam waktu singkat beberapa yang dimaksud. Ya. Yang pertama adalah, ya kita harus memiliki prinsip bahwa lebih baik belajar secara daring atau e-learning dari ahlinya dibandingkan berguru secara tatap muka dengan dosen yang baru saja belajar ilmu yang ingin didalami. Ya, kita melihat bagaimana misalnya di kampus-kampus itu ada mata kuliah pilihan yang dosennya juga baru belajar. Nah, bagaimana dia ingin mengajarkan siswanya kalau dia sendiri ilmunya belum mumpuni? Nah, oleh karena itu dosen tersebut bisa menggunakan atau mengadopsi MOOC dari dosen-dosen kampus lain atau dari institusi lain yang memang pakar di bidang itu. Itu bukan berarti dosennya tergantikan, tapi dia bisa bekerja sama menggunakan konten mata kuliahnya, menggunakan evaluasinya, sambil dia lengkapi bersama. Karena dosen sekarang adalah arsitek proses pembelajaran, tidak sekedar pengajar atau fasilitator. Ini prinsip pertama. Ya, jadi lebih baik kita belajar secara online dari ahlinya daripada belajar dari tatap muka dari teman sendiri yang dia sendiri juga baru belajar. Artinya kan kita sama-sama belajar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, ingat ya, MOOC itu berkembang seperti internet. Apa itu? Internet itu berkembang, memberikan manfaat karena banyak pihak yang mau membagi ilmu. Bukan sekedar menjadi individu yang senangannya download, tapi tidak pernah sharing ilmunya. Coba kita lihat, begitu banyak kampus-kampus di Indonesia yang dalam visi misinya ingin menjadi world class university. Mari kita lihat world class university. Kita lihat MIT, kita lihat Harvard University, kita lihat Cambridge ya, kita lihat Oxford, kita lihat Yale, kita lihat Stanford. Semua membagikan kontennya secara free di internet. Sementara kita yang mau menuju world class tidak mau sharing apa yang kita miliki. Nanti dalam kesempatan lain akan saya sharingkan apa latar belakang mereka. Kok sambil membuka semua rekaman mata kuliah yang diajarkan tiap hari, padahal mereka adalah kampus-kampus kelas top dunia. Ya, itu yang kedua prinsipnya. Dan yang ketiga adalah, Bapak Ibu sekalian, dalam teori pembelajaran ada dua cara memperoleh bahan ajar. Apa itu? By development dan by utilization. By development itu artinya kita bikin sendiri. By utilization artinya kita menggunakan bahan yang sudah jadi. Tentu saja dengan persetujuan yang bersangkutan, pembuatnya atau pemilik hakinya. Nah, jadi kita itu baru membuat bahan sendiri dari nol apabila kita tidak menemukan apa yang kita sampaikan kepada siswa didik kita, atau bahan tersebut tidak mendukung strategi pembelajaran kita. Tapi sebaliknya, kalau begitu banyak bahan yang bagus-bagus, terbuka oleh pakarnya yang membuat, itu bisa kita pakai. Ya, kita lihat lisensinya, kalau itu lisensinya Creative Commons, mungkin bisa kita tambahkan, bisa kita customize, dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah yang membuat kampus-kampus kecil itu bisa menjadi besar. Ya, kampus-kampus yang tadinya belum terdengar menjadi terkenal karena mereka memiliki prinsip
filosofi ini, yaitu kita bisa mendapatkan bahan-bahan melalui dua cara, by development atau by utilization. Oleh karena itu, manfaatkanlah MOOC Aptikom, karena banyak konten yang bagus di situ yang Anda bisa pakai by utilization. Kalau Anda kurang puas, ingin menambah kurangi, saya yakin dosen-dosen Aptikom itu pasti mau memberikannya kepada Anda, karena kita adalah satu keluarga besar. Sekian dan terima kasih.